Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Di pagi yang indah ini, patutlah kita menaikkan pujian, syukur, hormat, dan terima kasih kepada Dia Allah yang boleh memperkenankan kita untuk ada lagi di hari yang baru, hari Sabtu 20 Mei 2023. Sebelum kita melakukan berbagai tugas tanggung jawab, aktivitas menurut bidang profesi talenta yang Tuhan anugerahkan, saya mengajak kita untuk mendasarinya dengan bersaat teduh. Karena itu Bapak Ibu, sebelum kita melangkah, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi yang indah ini, kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang boleh Engkau nyatakan dalam perjalanan hidup kami. Teristimewa di sepanjang malam yang baru berlalu, Tuhan sudah pelihara, jaga, lindungi, berkati, sehingga kami boleh terpelihara, menikmati keselamatan, menikmati hari baru 20 Mei tahun 2023. Bapa di sorga, sebelum kami melakukan berbagai tugas tanggung jawab, kegiatan, aktivitas dalam panggilan pelayanan dan pengabdian, kami rindu bersaat teduh. Kami rindu agar supaya kehidupan kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, mampukan kami, kuasai hati pikiran kami, agar ketika kami mendengarkan suara-Mu, kami tidak akan mengeraskan hati, tetapi mau melakukan dan hidup di dalamnya. Di dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, sahabat renungan harian keluarga, melalui channel YouTube Gemim Bukit Moria Tikala Baru, saya mengajak kita untuk membuka pembacaan firman yang menjadi perenungan kita di sepanjang hari ini, yang terdapat dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-31 yang berkata demikian. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Berangkat dari pembacaan ini, maka yang menjadi tema perenungan di sepanjang hari ini, berdasarkan renungan harian keluarga, adalah otoritas Tuhan dikumandangkan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, umat kepunyaan Allah. Selama 40 tahun, ketika mereka hidup dalam pengembaraan, hidup di padang gurun, hidup di tanah perbudakan Mesir, Tuhan Allah terus menyatakan kuasa kasih dan otoritasnya menyertai dan memberkati mereka. Tetapi bangsa Israel terkenal juga sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang selalu menunjukkan pemberontakannya kepada Tuhan.
Tetapi Tuhan selalu menyatakan kesetiaannya. Tuhan selalu mengasihi mereka. Dan karena itu, di tengah-tengah perjalanan mereka diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai penderitaan, dengan berbagai ancaman, termasuk ketika mereka dihadang oleh musuh dari Raja Mesir, Raja Firaun, dengan pasukan yang begitu banyak, pasukan berkuda. Di tengah-tengah ancaman yang diperhadapkan kepada mereka sebagai bangsa umat kepunyaan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasa kasih dan otoritas membela dan mengasihi mereka. Dan karena itu ada pengakuan kemahakuasaan yang dilontarkan oleh bangsa Israel ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allah menunjukkan kuasanya dengan perbuatan yang dahsyat, yang luar biasa di tengah-tengah perjalanan mereka ketika mereka berada di tengah-tengah Laut Teberau. Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa harus mengakui kebesaran, kasih sayang dan pertolongan Tuhan yang sungguh besar di saat mereka hendak menuju tanah Kanaan. Walaupun terkadang mereka yang dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk keras kepala, bersungut-sungut melawan Musa dan Tuhan Allah. Namun setelah mereka merasakan tindakan dan cinta kasih Tuhan, maka mereka mengakui bahwa sesungguhnya otoritas dari Allah tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, termasuk Raja Mesir, Raja Firaun. Karena itu dalam ayatnya yang ke-31 ini merupakan klimaks atau puncak ketika mereka menyaksikan perbuatan Tuhan Allah yang begitu dahsyat, membela dan menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun dan pasukannya. Bangsa Israel menyaksikan dahsyatnya tindakan Tuhan Allah, di mana Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut, sehingga mereka tidak hanya percaya kepada Tuhan Allah, tetapi juga mereka menghormati Musa sebagai hamba daripada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, perjalanan kehidupan bangsa Israel terkadang disaksikan, dialami dalam perjalanan kehidupan kita. Dikala kita ada dalam situasi dan kondisi yang menyenangkan, kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan setia. Tuhan selalu menjaga, mengasihi dan memberkati kita. Tetapi ketika kita ada dalam situasi yang menegangkan, kita menganggap bahwa Tuhan jauh dari kita. Kita bimbang, kita khawatir, kita putus asa, kita kecewa, bahkan juga menyalahkan Tuhan. Karena itu, dalam perjalanan kehidupan ini, kita pun dipanggil, diajak untuk terus melihat bahwa betapa besar kasih sayang Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita.
Dia selalu menuntun, menyertai, dan memberkati kita. Dia tidak pernah memperhitungkan kesalahan dan dosa kita. Sebagaimana dia menyatakan kasih sayangnya kepada umat Israel, maka dalam perjalanan kehidupan kita sebagai gereja orang percaya, Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan ini. Karena itu dalam siarah perjalanan kehidupan kita sebagai gereja orang percaya, apapun yang menjadi tantangan, pergumulan, penderitaan, yakinlah bahwa Tuhan selalu menjaga. Tuhan selalu menunjukkan kuasa dan otoritasnya dalam perjalanan hidup ini. Kita mengucap syukur karena hari-hari perjalanan hidup ini, walaupun besar pergumulan itu, tetapi kasih sayang Tuhan lebih besar dalam kehidupan kita. Kita sangat mengucap syukur karena kita masih diberi kemurahan kasih-Nya, sehingga boleh bernafas, boleh hidup, dan boleh melangkah, melakukan tugas tanggung jawab yang Ia percayakan untuk terus bersaksi tentang perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang besar dan ajaib itu. Mari kita menunjukkan sikap hidup dengan senantiasa mewujud nyatakan kesetiaan, ketaatan, ketekunan untuk memberitakan bahwa betapa Allah itu besar dan mengasihi kita. Betapa Allah itu mencintai dan mengasihi kita. Sebagaimana Dia sudah menyatakan kuasa otoritasnya menyertai perjalanan kehidupan umatnya, bangsa Israel. Maka Tuhan jugalah yang akan menyertai dan memberkati kita dalam perjalanan kehidupan ini. Bawalah segala sesuatu yang kita saksikan, alami sebagai ungkapan iman, ucapan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh besar dan luar biasa itu dalam kehidupan beriman kita dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, yang sudah membebaskan umat-Mu bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Walaupun dalam perjalanan menuju tanah Kanaan sebagai bangsa umat kepunyaan-Mu, mereka pun belum bebas dari berbagai ancaman, termasuk mereka belum bebas dari pengejaran Raja Firaun. Namun Engkau ya Tuhan terus menunjukkan kebesaran kasih-Mu. Engkau membela umat-Mu, menyelamatkan umat-Mu, sehingga mereka boleh menyeberangi Laut Berau. Dan musuh pasukan Firaun mati tenggelam. Dan itulah yang membawa pengakuan iman dari umat-Mu bangsa Israel. Betapa dahsyat dan luar biasa tindakan-Mu dalam kehidupan mereka. Dan kami pun meyakini sungguh bahwa dalam perjalanan kehidupan kami, kuasa daripada-Mu selalu Engkau nyatakan dalam hidup ini. Engkau berotoritas dalam kehidupan kami dengan berbagai situasi dan kondisi yang ada. Engkau berkuasa baik di sorga maupun di bumi. Engkau memberikan keselamatan.
Dan itu boleh nyata dan teralami melalui dan di dalam Putramu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu ajarkan dan mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar supaya kami terus menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang sungguh ajaib itu. Kami sungguh bangga memiliki Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas semua yang boleh teralami dalam kehidupan kami. Karena itu di sepanjang hari yang berjalan ini, kami mau taruh sepenuhnya berbagai tugas tanggung jawab kerja yang hendak kami lakukan. Kami mau serahkan dalam tuntunan, dalam penyertaan, dalam pemberkatan Tuhan. Dan kami yakin ketika kami melakukan semua yang menjadi tugas panggilan pelayanan didasari dengan kehendak, dengan kasih, dengan takut akan Tuhan, maka semuanya akan sukses dan berhasil. Karena itu jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami. Jangan biarkan kami mengandalkan apa yang kami miliki, termasuk semua yang ada pada kami. Karena apa yang kami miliki bukan karena hebat kuat, gagah dan perkasanya kami, tetapi karena kasih anugerah Tuhan semata. Terpujilah nama-Mu Bapa. Semua kami yang Engkau pakai sebagai hamba-hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru, baik sebagai penatua, diaken, para pendeta, pegawai gereja, kostor, tim multimedia, panitia hari raya gerejawi, panitia wale bumotik, pastori 3, kantor wilayah, kantor jemaat, dan gedung serbaguna. Semua mereka yang memberi diri sebagai tukang, bahkan juga mereka yang memberi diri sebagai pelaksana, kami taruh dalam tuntunan, dalam penyertaan, dalam pemberkatan Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang sedang sementara dan akan dilakukan dikerjakan untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati bagi mereka yang bersuka cita karena hari ulang tahun, baik hari ulang tahun pribadi, hari ulang tahun pernikahan, bahkan juga mereka yang mengucap syukur atas berbagai kerja keras, atas berbagai perjuangan, atas berbagai usaha yang sudah sedang sementara mereka lakukan. Bagi mereka yang bimbang, yang putus asa, yang kecewa, Tuhan tuntun, bimbing, teguhkan, kokohkan iman mereka, agar supaya mereka terus tertuju bahwa sesungguhnya Engkau Allah sebagai Sang Pengatur, Sang Pencipta, Sang Pemilik dan Pemelihara kehidupan ini. Dan biarlah dalam kehidupan ini kami sebagai gereja orang percaya terus menikmati kedamaian, sukacita dan ketenangan jiwa manakala kami berjalan, manakala kami melakukan berbagai tugas aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, diberkati juga bagi para sahabat renungan harian keluarga dimanapun mereka berada. Dan biarlah segala sesuatu yang mungkin juga sedang sementara mereka perjuangkan, sudah sedang sementara mereka kerjakan, kiranya menjadi berkat bukan hanya bagi pribadi, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar mereka, namun juga untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh keadaan kehidupan kami secara utuh, Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru, dari kolom 1 sampai kolom 29, dengan berbagai rencana-rencana, harapan-harapan ke depan, kami pun taruh dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, ini kami yang selalu mengucap syukur dan meminta kepada-Mu, dan kiranya kami terus hidup
berpadanan dengan firman Tuhan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga. Tetap eksis dan enjoy dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kerja di hari ini, esok, dan seterusnya. Shalom, Tuhan memberkati.